Pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Alfi Sahrin dan saya Reza Emilia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Mahasiswa demo serukan 6 tuntutan, fokus pendidikan. Julhas satukan warga perantau Lampung, Mirja optimis Lampung melompat 10 tahun ke depan. Gubernur Mirja tinjau pemeliharaan 2 ruas jalan provinsi di Metro. 1 tahanan kabur Polres Waikanan ditangkap, 7 lainnya masih diburu. Pemirsa, mahasiswa Lampung yang tergabung dalam Aliansi Lampung Melawan menggelar aksi damai di kantor DPRD Lampung pada Senin 23 Februari 2026. Mereka terdiri dari mahasiswa Universitas Lampung, UIN Raden Intan Lampung, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Bandar Lampung, mahasiswa IB Dharma Jaya, dan sejumlah perguruan tinggi lainnya. Masa Aliansi Lampung Melawan semangat menyampaikan aspirasi meskipun dalam kondisi puasa dan cuaca panas. Kehadiran para mahasiswa di kantor DPRD Lampung ini sempat terhalang kawat barir yang membentang di pintu masuk komplek kantor DPRD Lampung. Sorak orasi dari orator akhirnya membuat petugas kepolisian membuka kawat berduri. Massa lantas masuk ke lingkungan DPRD Lampung. Selanjutnya duduk di aspal bersama Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jasob Tikulay, beserta para petugas yang berjaga. Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, bersama sejumlah anggota DPRD Lampung menemui mahasiswa. Terlihat juga Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Ameriko, hingga Sekwan DPRD Lampung, Desca Tama, Paksi Moeda. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unila, Aditya Putra Bayu, mengatakan pihaknya datang ke kantor DPRD Lampung menyampaikan 6 poin tuntutan, yakni menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara, mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat dan tanpa diskriminasi, menambahkan anggaran pendidikan secara nyata dan transparan, lalu memprioritaskan serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini terpinggirkan, memindahkan siswa-siswi SMA Siger Bandar Lampung ke SMA yang memiliki legalitas resmi dengan jaminan beasiswa, dan mendorong regulasi pajak progresif yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan bahwa DPRD menerima aspirasi tersebut dan meminta agar proses implementasi dikoordinasikan bersama Dinas Pendidikan. Giri menekankan pengawalan akan dilakukan secara terstruktur agar setiap poin tidak berhenti pada pernyataan sikap semata. DPRD juga menugaskan Komisi 5 sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan untuk mengawal secara fokus. Tuntutan aliansi teman-teman Lampung Melawan yang pertama menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama negara. Yang kedua mewujudkan pendidikan gratis tanpa syarat tanpa diskriminasi. Ketiga, menambahkan anggaran pendidikan secara nyata dan transparan. Keempat, memprioritaskan serta meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang selama ini terus dipinggirkan. Kelima, memindahkan siswa-siswi SMA Siger Bandar Lampung ke SMA yang memiliki legitimitas resmi dengan jaminan beasiswa penuh. 6, mendorong regulasi pajak progresif yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan. Ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan, Ketua Komisi 5, mengetahui pimpinan DPR Provinsi Lampung. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung, Yanwar Irawan,
menyebut aksi mahasiswa menjadi penguat bagi Komisi 5 dalam memperjuangkan isu pendidikan. Menurutnya sejumlah poin telah dibahas sebelumnya, namun dengan adanya aksi ini pengawalan akan dilakukan lebih intens dan terbuka. Jadi ini memang teman-teman, saya bukan memberikan harapan-harapan, justru karena saya berangkat itu karena saya pikir ini teman-teman adik-adik mahasiswa, saya dapat dorongan nih Pak Thomas. Selama ini kami di Komisi 5 jerit-jerit sendiri, kadang-kadang hasilnya kurang maksimal. Hari ini kami didorong oleh adik-adik mahasiswa. Jadi teman-teman yang ada di Komisi 5, ini ada Pak Ketua Romeo, kemudian ada Bu Condrowati, ada Pak Sukron, Pak Ustadz. Ini tugas kita Pak Sukron, agar supaya ini sekali lagi kita jangan berwacana-wacana, tapi ini bisa kita lakukan di 2026 secara konkret. Tapi dari beberapa poin sudah ada yang menurut kami itu sudah terrealisasi adik-adik semua. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, menegaskan bahwa tuntutan terkait pendidikan gratis dan kesejahteraan guru sudah masuk dalam skema penganggaran tahun ini. Pemerintah provinsi telah mengunci tambahan anggaran 129 miliar rupiah yang dialokasikan sebagai bantuan operasional pendidikan daerah atau BOPD. Dana ini bertujuan menggantikan uang komite, sehingga sekolah tingkat menengah atas dapat diakses secara gratis mulai Maret mendatang. Tak hanya itu, Disdikbud Lampung juga memberikan solusi konkret terhadap nasib guru honorer. Mulai tahun ini, guru honorer kategori paruh waktu resmi mendapatkan gaji sebesar 2,4 juta rupiah per bulan. Tahun ini, Pemprov menganggarkan 120 miliar tambahan untuk Dinas Pendidikan dalam rangka membantu sekolah menggratiskan siswa. Yang tadinya sekolah memungut komite, maka nanti di Maret, Insya Allah akan digulirkan secara bertahap per triwulan anggaran bantuan pendidikan daerah sebesar 120 miliar untuk mengganti uang komite. Itu yang pertama. Yang kedua, seluruh guru honorer telah diangkat, baik itu per waktu maupun paruh waktu. Untuk paruh waktu, alhamdulillah yang khusus guru digaji dengan 2,4 juta setiap bulan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia dan Elta Metia melaporkan. Pemirsa, rindu kampung halaman terasa hangat di sudut ibu kota. Ratusan warga yang tergabung dalam Keluarga Besar Lampung Perantauan memadati gedung Wisma Menpora pada Minggu malam 21 Februari 2026 dalam agenda buka puasa bersama yang syarat makna silaturahmi dan konsolidasi di bulan Ramadan. Di perantauan, jarak tak lagi menjadi sekat. Dialek Lampung bersahut-sahutan, tawa berbaur dengan doa. Menghadirkan suasana akrab yang mengobati rindu pada say bumi Rua Jurai. Kegiatan ini digagas Ketua Keluarga Besar Lampung Perantauan, yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan. Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut hadir. Di antaranya Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir serta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Sejak sore para peserta berdatangan, sebagian mengenakan kopiah, sebagian lagi berbincang sambil bersalaman erat. Rangkaian acara dimulai dari sambutan hingga doa bersama menjelang azan maghrib. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyampaikan optimisme besar terhadap masa depan Lampung. Di hadapan para perantau, Mirza menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dan lintas generasi. Menurutnya, Lampung akan lebih baik dalam 10 tahun ke depan. Menurut Mirza, warga Lampung di perantauan memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan daerah baik melalui investasi, jejaring nasional maupun sumbangsih gagasan. Mirza menyebut kemajuan Lampung tak hanya ditentukan dari dalam, tetapi juga dari kekuatan diaspora yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Ketua Keluarga Besar Lampung Perantauan Zulkifli Hasan menekankan bahwa tradisi silaturahmi adalah modal sosial yang tak ternilai. Ramadan bukan sekadar momentum ibadah, tetapi juga ruang memperkuat persaudaraan. Menko Pangan itu menegaskan dimanapun berada jangan pernah putus silaturahmi, sebab silaturahmilah kekuatan orang Lampung.
Menjelang azan berkumandang, ruangan hening, doa-doa dipanjatkan, harapan disematkan untuk keluarga, untuk Lampung, untuk Indonesia. Ketika waktu berbuka tiba, senyum dan kebersamaan menjadi penutup yang manis. Di perantauan, Lampung tak sekedar dikenang. Ia hidup dalam kebersamaan, dalam doa, dan dalam tekad untuk terus membangun tanah pusaka. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung melakukan percepatan pemeliharaan calon provinsi guna memastikan kelancaran mobilitas masyarakat, terutama selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal meninjau langsung penanganan cepat pemeliharaan 2 ruas strategis, yakni ruas Jalan Patimura, Kota Metro, serta ruas Metro Kota Gajah pada Senin 23 Februari 2026. Kedatangan Gubernur Mirza untuk melihat langsung penanganan reaksi cepat jalan provinsi di 2 ruas jalan strategis, yaitu ruas Jalan Patimura Kota Metro dan ruas Jalan Metro Kota Gajah, Lampung Tengah. Di Jalan Patimura, wilayah Kelurahan Banjarsari, Kota Metro, Gubernur Lampung dan rombongan turun dari mobil menjajal berjalan kaki menyusuri jalan yang banyak dipenuhi lubang, bergelombang, dan tergenang air. Hal serupa juga dilakukan Mirza di ruas Jalan Patimura wilayah Kampung Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Di Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, Mirza melihat drainase mampet dan ruas jalan provinsi yang kondisinya sudah tidak ada aspal, bergelombang, dan dipenuhi timbunan batu sabes. Di ruas Jalan Patimura, Gubernur Mirza memastikan perbaikan berupa penutupan lubang dan perataan badan jalan dilakukan cepat, serta sesuai standar teknis. Mirza menegaskan kualitas pekerjaan menjadi prioritas utama. Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya disebabkan oleh beban kendaraan, tetapi juga karena sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Usai Lebaran, ruas Jalan Patimura sepanjang 1 km direncanakan akan dibangun permanen menggunakan metode rigid beton dengan anggaran sekitar 10 miliar. Sementara di ruas Metro Kota Gajah, Gubernur Mirza meninjau pengerukan saluran air di bahu jalan untuk memastikan kelancaran aliran dan mencegah genangan. Di ruas ini juga dilakukan penutupan lubang serta perataan badan jalan. Selain 2 ruas tersebut, Gubernur Mirza juga meninjau ruas Bandar Jaya, Simpang Mandala, Lampung Tengah, yang pada 2025 lalu telah dilakukan pembangunan jalan dengan metode rigid beton. Pemeliharaan terpadu juga dilakukan di sejumlah ruas strategis lainnya oleh UPTD di wilayah masing-masing, antara lain ruas Kalirejo Bangunrejo, Kota Bumi Bandar Abung, serta Daya Murni Gunung Batin. Tak hanya pemeliharaan, Pemprov Lampung juga menyiapkan pembangunan infrastruktur pada 62 ruas jalan provinsi yang akan dilaksanakan setelah Lebaran. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas konektivitas antar wilayah serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufikullah menegaskan bahwa pekerjaan saat ini bersifat pemeliharaan rutin dan darurat dengan fokus pada perbaikan titik-titik rusak. Ia menambahkan pemeliharaan berbeda dengan pembangunan 62 ruas jalan tahun 2026 yang akan dilaksanakan setelah proses tender pasca Lebaran. Dari Metro, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8 tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua.
dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit. Inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner Tanggal Tua, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulannya penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, 1 dari 8 tahanan yang melarikan diri dari sel Polres Waikanan berhasil diamankan aparat kepolisian. Kabid Humas Polda Lampung, Yuni Iswandari, membenarkan penangkapan tersebut dan menyebut tahanan berhasil ditangkap di hutan. 1 dari 8 tahanan yang melarikan diri dari sel Polres Waikanan berhasil diamankan aparat kepolisian. Kabid Humas Polda Lampung, Yuni Iswandari, membenarkan penangkapan tersebut dan menyebut tahanan berhasil ditangkap di hutan. Meski identitas dan waktu penangkapan belum dirinci, fokus utama aparat kini adalah memburu 7 tahanan lainnya yang masih melarikan diri. Pengejaran dilakukan secara intensif dengan penyisiran titik-titik jalur pelarian dan memperketat penjagaan perbatasan. Unit anjing pelacak atau K9 juga diterjunkan untuk mempercepat pelacakan. 8 tahanan kabur dengan menjebol plafon ruang tahanan pada dini hari. Diduga memanfaatkan kelengahan petugas. Polisi sebelumnya telah mengamankan seorang berinisial SR, penjaga kantin Mapolres, yang diduga menyelundupkan gergaji besi untuk membantu pelarian. Berikut daftar 8 tahanan yang kabur: Hermawan Syah, Surmanto, Christian Jadinata, Nova Ari Susanto, Joni Yansah, Rio Andika, Darno, dan Sairul. Dengan tertangkapnya 1 tahanan, kini tersisa 7 orang yang masih dalam pengejaran. Kepolisian mengimbau masyarakat segera melapor jika mengetahui keberadaan para pelarian, mengingat sebagian diantaranya terlibat kasus pencurian dan narkotika. Tadi sudah ditangkap 1, sekarang yang lain dalam proses pengejaran, dibantu oleh teman-teman yang ada di Polda, dari Smop, dan tim yang lain. Yang ditangkap 1 itu emang napi atau apa, Jenderal? Ya, tahanan. Oke. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026, Polda Lampung menggelar apel siaga Kamtibmas di lapangan Mapolda Lampung Senin pagi. Apel dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Pol Helvi Asegaf, yang menegaskan komitmen jajaran kepolisian dalam menciptakan suasana aman dan kondusif selama bulan suci. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026, Polda Lampung menggelar apel siaga Kamtibmas di lapangan Mapolda Lampung Senin pagi. Apel dipimpin langsung Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Asegaf. Kapolda mengajak seluruh stakeholder dan elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Polda Lampung juga melibatkan seluruh organisasi kemasyarakatan di wilayah Lampung yang menjadi binaan bersama TNI dan Polri terkait potensi gangguan seperti petasan, tawuran, dan balap liar. Kapolda menyebut pihaknya telah melakukan imbauan ke sekolah-sekolah serta mengeluarkan larangan tegas terhadap aktivitas yang dapat meresahkan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan. Sore ini kita melaksanakan apel siaga Kamtibmas, ya, untuk mengumpulkan masyarakat semua ormas-ormas masyarakat yang ada di wilayah Lampung ini, kita kumpulkan untuk bersama-sama ikut menjaga keamanan ketertiban selama bulan suci Ramadan ini, sampai dengan nanti Idul Fitri. Mudah-mudahan kesiapsiagaan kita nanti di wilayah masing-masing bisa membantu menjaga keamanan ketertiban supaya pelaksanaan ibadah kita bisa aman, nyaman, dan khusyuk. Harapan kita. Selain itu, untuk mencegah tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor,
Jajaran Polda Lampung meningkatkan patroli rutin di sejumlah titik rawan serta memperketat penjagaan di pintu masuk dan keluar wilayah hukum. Kapolda juga menyoroti aspek logistik menjelang hari besar keagamaan, termasuk Idul Fitri yang berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat. Ia mengimbau seluruh pihak turut mengawasi distribusi bahan pokok agar tidak terjadi penimbunan yang memicu kelangkaan dan kenaikan harga. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Ya pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bandar Lampung pada Minggu malam menyebabkan 3 pohon tumbang di sejumlah titik. Akibatnya bangunan ruko, kendaraan hingga fasilitas umum mengalami kerusakan. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Bandar Lampung pada Minggu malam menyebabkan 3 pohon tumbang di sejumlah titik. Peristiwa pertama terjadi sekitar pukul 20:40 waktu Indonesia Barat di Jalan Antara, Pasar Tamin, Kelurahan Kalapa 3, Kecamatan Tanjung Karang Barat. Sebuah pohon randu berdiameter sekitar 200 cm tumbang dan menimpa 3 ruko milik warga. Bagian atap bangunan dilaporkan mengalami kerusakan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tak hanya itu, pohon kelapa berdiameter sekitar 50 cm juga tumbang di Jalan W.R. Supratman, Gang Beringin 2, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Pohon tersebut menimpa sebuah mobil Toyota Rush yang terparkir, menyebabkan kerusakan pada bagian atap kendaraan. Sementara itu di Jalan Bahari 4, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang, pohon salam tumbang dan menimpa kabel listrik serta tembok sekolah dasar negeri setempat. Kerusakan tergolong sedang dan kembali dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Kota Bandar Lampung langsung bergerak melakukan evakuasi di lokasi kejadian. BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi pohon tumbang saat cuaca ekstrim dan segera melapor melalui call center 117 jika terjadi keadaan darurat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Perpaduan dakwah, cerita kehidupan, dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda. Sehat badannya. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika memimpin dengan cara yang zalim, bertentangan dengan agama. Harmoni Indonesia spesial Ramadan setiap Sabtu dan Minggu pukul 1 siang hanya di Garuda TV. Cuma saya merasa kesel aja. Ya, kekesalan inilah yang buat lo jadi bingung. Bukan, saya kesel sama Pak RT. Pas kehilangan, belum tentu Ajis yang melakukannya. Kalau aneh kehilangan, aneh nyanyi dong. Itu lagu. Oh, lu berdua ketemu, gue 1 hari tensi naik. Apa bagus? Naik. Tensi. Saksikan Nunggu Beduk setiap hari selama Ramadan. Pukul 5:30 sore, hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan,
kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar hanyalah permukaan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sipitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, musibah angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah pada Senin siang. Peristiwa ini menyebabkan sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Bahkan satu unit rumah dilaporkan rata tersapu angin. Berdasarkan data sementara dari BPBD Lampung Tengah, beberapa rumah lainnya rusak akibat tertimpa pohon dan bagian atap yang terlepas. Kantor Kecamatan Selagai Lingga juga dilaporkan mengalami kerusakan pada bagian atap bangunan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah, Ikomang Koheri, turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi warga terdampak. Ia didampingi Kepala Dinas Sosial Ari Nugraha Mukti, serta pelaksana tugas Kepala BPBD Lampung Tengah, Riki Agusta. Sebagai langkah awal penanganan, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Sosial dan BPBD telah menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak guna memenuhi kebutuhan dasar pasca bencana. Untuk rumah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah daerah memastikan akan segera melakukan rehabilitasi menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT.
agar warga dapat kembali menempati rumahnya dengan aman dan nyaman. PLT Bupati juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah terkait untuk bergerak cepat melakukan pendataan secara akurat, serta memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan bantuan. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan segera melapor apabila terjadi kondisi darurat. Keselamatan dan kebutuhan warga ditegaskan menjadi prioritas utama. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah, Badan Pangan Nasional melakukan pengawasan intensif terhadap produk pangan di Provinsi Lampung. Pengawasan menyasar seluruh rantai pasok, mulai dari produsen, distributor, hingga pasar tradisional dan supermarket di Bandar Lampung. Direktur Pembinaan Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti, menjelaskan tim Satuan Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan atau Tim Saber di tingkat provinsi diketuai Diskrimsus Polda Lampung, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap izin edar pangan segar maupun olahan siap saji. Selain itu, tim juga mengecek kepatuhan pelaku usaha terhadap harga acuan penjualan dan harga eceran tertinggi. Dari hasil pengawasan, ditemukan sejumlah produk dengan kemasan tidak layak, seperti penyok. Produk tersebut langsung diminta untuk diretur dan tidak diperbolehkan beredar. Dalam pemantauan harga, terungkap pasokan cabai rawit merah dari sentra produksi di Pulau Jawa masih terbatas. Akibatnya, harga cabai rawit merah di Lampung menembus Rp70.000 per kilogram, melampaui harga acuan penjualan. Sementara itu, harga daging sapi dan daging ayam terpantau stabil, bahkan berada di bawah HAP. Badan Pangan Nasional juga mengingatkan pentingnya pengawasan mutu pangan segar asal hewan, termasuk larangan menjual ayam mekar lengkap dengan jeroan yang masih utuh, karena beresiko memicu pertumbuhan bakteri dalam waktu singkat. Selain pengawasan, pemerintah siap memfasilitasi distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan aman dan tenang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung menyatakan sikap tegas menolak rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India untuk kebutuhan operasional koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Sikap ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Industri dan Perdagangan Kadin Lampung, Munir Abdul Haris, Senin siang. Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung menyatakan sikap tegas menolak rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India untuk kebutuhan operasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Sikap ini disampaikan Wakil Ketua Bidang Industri dan Perdagangan Kadin Lampung, Munir Abdul Haris, Senin siang. Menurut Munir, langkah impor senilai Rp24,66 triliun tersebut tidak sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi nasional yang selama ini digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Kadin Lampung pun menyatakan sependapat dengan Kadin Pusat agar Presiden membatalkan rencana impor tersebut. Munir menilai kebutuhan kendaraan operasional seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat industri otomotif dalam negeri, bukan justru membuka keran impor. Ia juga menyinggung penggunaan mobil maung produksi dalam negeri sebagai kendaraan operasional Presiden yang dinilai sebagai simbol keberpihakan terhadap produk nasional. Konsistensi perlu diwujudkan dalam kebijakan strategis lainnya, termasuk pengadaan kendaraan pemerintah. Diketahui rencana impor dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan rincian 35.000 unit pickup 4x4 dari Mahindra, 35.000 unit dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda 6.
Kadin Lampung berharap pemerintah meninjau ulang kebijakan tersebut demi menjaga daya saing dan pertumbuhan industri otomotif nasional. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey. Menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur. Di Nunggu Bedu, pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik. Di Waktunya Mudik, Waktunya Bali 2026 menanti keputusan awal Syawal. Sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memperkuat komitmen mewujudkan desa bersih dan berintegritas melalui penandatanganan Fakta Integritas Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan yang digelar di Aula Bapeda Lampung Selatan Senin 23 Februari 2026 tersebut menjadi langkah konkret pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam memastikan tata kelola keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Sosialisasi ini dilaksanakan tim terpadu yang melibatkan unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BPPRD, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, KPP Pratama Natar, serta Bank Lampung. Peserta gelombang pertama terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, dan pengurus BUMDes dari Kecamatan Kalianda dan Raja Basa. Kegiatan akan berlangsung secara maraton hingga 6 Maret 2026 dan menjangkau 17 kecamatan di Lampung Selatan. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Badruzman, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus transparan, akuntabel, tertib anggaran, serta bebas dari praktik korupsi, pungli, maupun gratifikasi. Dana desa harus benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemahaman regulasi yang utuh bagi kepala desa menjadi kunci pencegahan penyimpangan sejak dini, baik yang disebabkan faktor kesengajaan maupun lemahnya pemahaman administrasi. Dalam forum tersebut, Inspektorat juga mensosialisasikan program Lampung Selatan Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi atau Lamsel Betik sebagai gerakan kolektif membangun budaya anti korupsi di tingkat desa. Dinas PMD memaparkan implementasi Sakip Desa, BPPRD menyampaikan strategi optimalisasi pajak dan mobile payment. Bagian PBJ mengulas prinsip pengadaan barang dan jasa di desa, serta Bank Lampung mempresentasikan layanan kredit dan aplikasi keuangan desa untuk mendukung tata kelola yang lebih modern dan tertib. Mewakili Bupati Lampung Selatan, staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Anton Charmana,
menyampaikan apresiasi atas inisiatif tim terpadu yang dinilai strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Anton berharap melalui forum tersebut tidak ada lagi keraguan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Administrasi keuangan semakin tertib serta BUMDes mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Dengan komitmen bersama dan pengawasan yang diperkuat Pemkab Lampung Selatan, optimis tata kelola pemerintah desa akan semakin bersih, profesional dan berintegritas sejalan dengan semangat pembangunan daerah yang maju serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari Lampung Selatan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, perombakan besar terjadi di lingkungan pemerintah Kota Metro. Sebanyak 18 pejabat setingkat kepala dinas atau eselon 2 resmi dilantik dan dirotasi dalam sebuah upacara di Aula lantai 2 Gedung Pemkot Metro pada Senin 23 Februari 2026. Pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso. Perombakan besar terjadi di lingkungan pemerintah Kota Metro. Sebanyak 18 pejabat setingkat kepala dinas atau eselon 2 resmi dilantik dan dirotasi. Rotasi ini menjadi salah satu yang terbesar sejak kepemimpinan Bambang bersama Wakil Wali Kota M. Rafiq Adi Pradana. Dari total pejabat yang dilantik, 17 merupakan pejabat internal, sementara 1 pejabat berasal dari luar daerah, yakni dari Kabupaten Mesuji. Pejabat tersebut adalah Wahyu Arswendo Umbara, sebelumnya Sekretaris DPRD Mesuji, yang kini dipercaya menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro. Ia menggantikan Helmi Zain yang bergeser menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Selain itu, sejumlah posisi strategis juga mengalami pergeseran. Insinyur Bangkit Haryo Utomo kini menjabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dr. Randa Rosita bergeser menjadi staf ahli Wali Kota bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Elmanani kini memimpin BKPSDM, sementara Insinyur Yeri Ehwan dipercaya sebagai Kepala Bapeda Litbangda. Di sektor kesehatan, terjadi pertukaran jabatan antara Dr. Fitri Agustina yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan dan Dr. Eko Hendro Saputra yang dipercaya menjadi Direktur RSUD Jenderal Ahmad Yani. Dalam sambutannya, Bambang menegaskan bahwa jabatan bukanlah kebanggaan, melainkan amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan. Ia juga secara tegas membantah adanya praktik jual beli jabatan dalam rotasi kali ini. Bambang bahkan memberi ultimatum jika ditemukan praktik transaksional dalam 1 hingga 3 bulan ke depan. Ia memastikan akan mengetahuinya dan mengambil tindakan. Dari Metro, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melaksanakan safari Ramadan di Masjid At-Taqwa, Kampung Onoharjo, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada Senin 23 Februari 2026. Kunjungan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi masyarakat. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melaksanakan safari Ramadan di Masjid At-Taqwa, Kampung Onoharjo, Kecamatan Terbagi Besar, Kabupaten Lampung Tengah pada Senin 23 Februari 2026. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa safari Ramadan merupakan momentum bagi pemerintah daerah untuk bertemu langsung dengan warga dan memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran. Lampung Tengah disebut sebagai salah satu pilar utama perekonomian Lampung, terutama di sektor pertanian. Komoditas padi, jagung, dan singkong menjadi penopang kebutuhan daerah hingga nasional. Pemerintah Provinsi Lampung tahun ini mengalokasikan hampir 300 miliar rupiah untuk perbaikan jalan provinsi di Lampung Tengah. Infrastruktur yang mantap dinilai penting untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain infrastruktur, pemerintah juga menargetkan penambahan 30 desa mandiri pada 2026, serta mempercepat digitalisasi layanan desa di bidang kesehatan. Penanganan stunting menjadi prioritas melalui pemberian paket gizi tambahan bagi balita.
Program makan bergizi gratis di Lampung Tengah bahkan telah mencapai 100%. Dalam kegiatan tersebut, Gubernur bersama jajaran juga menyerahkan santunan anak yatim, bantuan masjid senilai 30 juta rupiah, serta bantuan Al-Quran. Safari Ramadan ini diharapkan semakin mempererat silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi pembangunan menuju Lampung yang maju, religius, dan sejahtera. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Imelia. Dan saya Alfi Sahrin, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.